Assalamualaikum, selamat datang di channel Aptismart. Pada video kali ini kita akan membahas cara membuat model regresi linier berganda serta uji serempak dan uji parsial menggunakan aplikasi Minitab. Nah, sebelum lanjut ke videonya, pastiin dulu kalian udah subscribe channel ini. Sebelumnya kita bahas dulu mengenai analisis regresi. Analisis regresi ini adalah analisis statistika yang bertujuan untuk membuat model yang dapat digunakan untuk meramalkan nilai peubah respon atau variabel dependent atau yang disebut juga sebagai variabel bebas, variabel terikat maksudnya, berdasarkan nilai satu atau beberapa peubah prediktor atau variabel independen atau yang disebut sebagai variabel bebas. Berdasarkan jumlah peubah prediktornya, analisis regresi terbagi dua. Yang pertama ada sederhana dan yang kedua ada berganda. Perbedaan antara keduanya hanya terletak dari jumlah peubah prediktor, di mana pada regresi linier sederhana hanya terdapat satu peubah prediktor atau variabel bebasnya, sedangkan pada regresi linier berganda terdapat lebih dari satu peubah prediktor atau variabel bebas atau variabel independennya. Nah, langsung aja kita kerjakan contoh soal berikut. Berikut merupakan data penjualan, jumlah diskon, dan biaya pemasaran per hari di Toko Ingin Jaya. Toko ini bergerak di bidang penjualan pasmina. Nah, di sini kita disuruh untuk membuat model regresi dari data berikut, koefisien determinasi, uji serempak, dan uji parsialnya. Di sini sudah ada data dengan 3 variabel ya. Yang pertama ada variabel penjualan, yang satuannya itu piece, di mana variabel ini merupakan variabel dependent atau variabel terikatnya. Kemudian ada variabel diskon, yang satuannya itu persen, dan digolongkan sebagai variabel independen atau variabel bebas yang disimbolkan dengan X1. Kemudian ada variabel biaya pemasaran dengan satuan rupiah, yang termasuk variabel independen atau variabel bebas juga, dan disimbolkan sebagai X2. Nah, data-data ini langsung aja kita salin ke dalam bentuk Excel seperti ini. Atau jika ingin langsung menuliskan di Minitab juga boleh, langsung aja kita buka aplikasi Minitab seperti ini. Nah, dia ada dua bagian, yang di atas ini bagian output dan di bagian bawah ini merupakan bagian kita meletakkan datanya. Nah, di sini terlihat ada satu baris yang warnanya juga abu-abu, ini tempat meletakkan nama variabelnya ya. Variabel per kolom. Karena aku udah catat datanya dalam bentuk Microsoft Excel, jadi aku buka Microsoft Excel dulu seperti ini. Nah, ini datanya tadi ya. Kemudian langsung aku copy aja dari baris variabel ini, nama variabel Y, X1, X2 ini sampai ke ujung datanya. Kemudian langsung copy. Kemudian pastekan di sini. Dimulai dari bagian baris yang ini ya. Kemudian paste cell. Nah, sudah tertampilkan seperti ini. Jadi bagian ini adalah bagian nama variabelnya ya. Kemudian langsung kita klik start regression. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, pada bagian respon kita klik Y. Kemudian pada bagian prediktor kita klik X1 dan X2. Caranya seperti ini. Klik sekali, kemudian select, atau langsung klik 2 kali di bagian ini juga bisa. Kemudian langsung klik OK. Nah, ini dia tampilan outputnya. Kita gedein aja. Nah, ini dia output model regresi linier bergandanya sudah tertampilkan di bagian ini. Kemudian untuk koefisien determinasinya pada bagian yang ini. Kemudian untuk uji serempaknya ada di bagian ANOVA ini, dan untuk uji parsialnya ada di bagian ini. Nah, langsung aja kita masuk ke penjelasan. Tahap awal yang harus kita lakukan yaitu membuat model regresinya. Nah, tadi aku udah pindahin ya yang dari sini. Jadi langsung kita jelasin aja. Yang ini kan tadi X1, X2, dan Y ini kan merupakan simbol. Jadi aku definisikan sebagai variabel awal atau nama awalnya. Nah, penjualan, diskon, dan biaya pemasaran. Untuk interpretasinya pada intercept itu ini ya.
Apabila tidak ada diskon dan biaya pemasaran atau nilai diskon dan biaya pemasarannya itu adalah 0, maka penjualan Pasmina akan bernilai minus 0,159. Kemudian untuk X1 atau variabel diskon, setiap penambahan diskon sebesar 1%, maka penjualan Pasmina akan bertambah sebesar 0,375 piece. Nah, ini berarti bahwa toko ini membutuhkan minimal 3% diskon agar pasminanya terjual sebanyak 1 piece. Nah, kemudian untuk interpretasi X2 atau biaya pemasaran, setiap penambahan biaya pemasaran sebesar Rp1.000, maka penjualan pasmina akan bertambah sebesar 0,001 piece. Nah, ini berarti bahwa untuk meningkatkan minimal 1 piece pasmina yang terjual, maka toko ini harus meningkatkan biaya pemasaran sebesar Rp1.000. Kemudian lanjut ke penjelasan koefisien determinasinya. Nah, ini dia. Untuk koefisien determinasi yang kita lihat adalah R² ini, yaitu 92,9%. Nah, di sini juga ada nilai adjusted R², yaitu 91,3%. Nah, jika kalian belum tahu perbedaan antara kedua nilai ini, maka kalian bisa lihat di video berikut ini. Kemudian untuk penjelasannya sendiri, yaitu 92,9% keragaman penjualan pasmina dapat dijelaskan oleh variabel biaya pemasaran dan diskon, yaitu variabel-variabel yang terdapat pada model. Sedangkan 7,1% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Jadi 7,1% penjualan di toko ini dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, yaitu di luar variabel diskon dan di luar variabel biaya pemasaran. Kemudian kita lanjut ke uji serempak atau yang disebut sebagai uji simultan. Nah, uji ini merupakan uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen atau variabel bebas secara bersama-sama atau secara simultan itu berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependennya. Nah, di sini sudah ada hipotesisnya. Untuk hipotesis 0 menyatakan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Sedangkan hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Di sini kami menggunakan nilai alfa atau taraf nyatanya itu adalah 0,05. Kemudian untuk daerah penolakan, ada dua cara yang dapat digunakan untuk menentukan daerah penolakan. Yang pertama dengan membandingkan p-value dengan alfa, kemudian dapat juga dilakukan dengan membandingkan nilai f hitung dan f tabel. Di sini daerah penolakannya apabila p-value lebih kecil daripada alfa atau nilai f hitung lebih besar daripada nilai f tabel maksudnya. Nah, langsung aja kita ke statistik ujinya. Ini outputnya aku dapati dari yang ini tadi, pada analisis of varian atau ANOVA. Nah, ini dia. Ini merupakan f hitung dan ini merupakan p-value. Langsung aja kita data nilai outputnya agar lebih jelas. Untuk alfanya adalah 0,05, untuk p-value-nya adalah 0 yang ini. Kemudian untuk f hitungnya adalah 58,97 yang ini. Kemudian f tabel ini adalah nilai yang perlu kita cari menggunakan tabel f. Nah, seperti ini. Tabel f yang kita gunakan tentu saja sesuai dengan probabilitas atau alfa yang kita gunakan ya. Di sini aku menggunakan tabel f 0,05. Untuk mendapatkan nilai f tabel kita membutuhkan df1 dan df2. df1 dan df2 ini dapat kita lihat pada tabel ANOVA ini. Nah, ini merupakan df1 yang atas, kemudian yang bawah ini merupakan nilai df2. Jadi df1-nya 2, df2-nya 9. Kemudian langsung aja kita cari. Untuk df1 adalah 2, df2 adalah 9. Jadi pertemuannya ada di sini. Nah, langsung aja kita masukkan nilainya. Nah, kemudian kita langsung ke keputusan dan kesimpulan. Nah, di sini langsung aja kita bandingkan terlebih dahulu antara f hitung dan f tabel.
di sini terlihat bahwa nilai F hitung itu lebih besar daripada nilai F tabel, sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kemudian untuk nilai P value-nya itu juga lebih kecil daripada nilai alfa, yaitu 0,05, sehingga keputusan dari perbandingan antara P value dan alfa ini juga adalah tolak H0. Maka dapat disimpulkan bahwa diskon dan biaya pemasaran secara simultan berpengaruh terhadap jumlah penjualan pasmina. Kemudian untuk yang terakhir kita lanjut ke uji parsial atau disebut sebagai uji individu. Nah, uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing dari variabel independen atau variabel bebas itu berpengaruh secara individu terhadap variabel dependennya atau tidak. Nah, jadi pada uji parsial ini kita uji satu-satu per variabel independennya atau variabel bebasnya ya. Kemudian yang pertama kita uji dulu untuk variabel diskon atau yang disimbolkan sebagai X1. Di sini hipotesis awalnya atau hipotesis 0 adalah diskon tidak berpengaruh terhadap penjualan. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya diskon berpengaruh terhadap penjualan. Kemudian untuk variabel biaya pemasaran atau yang simbolnya itu X2, untuk hipotesis awalnya menyatakan bahwa biaya pemasaran tidak berpengaruh terhadap penjualan. Sedangkan untuk hipotesis alternatifnya menyatakan bahwa biaya pemasaran berpengaruh terhadap penjualan. Nah, di sini kita sama menggunakan taraf nyata atau alfa 0,05. Untuk menentukan daerah penolakannya, kita juga bisa menggunakan dua cara, yaitu membandingkan P value dengan alfa atau membandingkan T hitung dengan T tabel. Kemudian langsung aja kita masuk ke statistik ujinya. Nah, di sini output ini aku dapatkan dari output Minitab yang tadi, yang pada bagian tabel ini ya. Nah, kemudian langsung aja, karena ini kita membandingkan satu persatu dari variabel independennya, kita langsung masukkan aja nilai-nilai yang dibutuhkan. Seperti untuk alfa adalah 0,05, untuk P value dari diskon yang ini 0,192, kemudian P value untuk biaya pemasaran adalah yang ini 0,031. Kemudian untuk T hitung variabel diskon adalah 1,41, kemudian untuk biaya pemasaran adalah 2,55. Nah, untuk T tabel kita cari secara bersama-sama. Nah, untuk mencari T tabel kita membutuhkan tabel T seperti ini. Untuk mencari nilai T tabel kita membutuhkan nilai probability atau alfa. Nah, di sini kita menggunakan two-tiled atau dua arah, uji dua arah, sehingga alfanya perlu kita bagi dengan dua. Jadi alfa yang awalnya itu 0,05 karena dibagi 2 jadinya 0,025. Kemudian untuk DF-nya sendiri rumusnya itu N dikurang K. N itu adalah jumlah sampel yaitu 12, kemudian K itu adalah jumlah semua variabel yaitu ada 3 variabel. Jadi 12 dikurang 3 adalah 9. Nah, langsung aja kita cari nilai untuk upper tail probability-nya adalah 0,025 dan DF-nya adalah 9. Nah, ini dia. Nilainya 2,262. Langsung aja kita masukkan ke tabel ini. Kemudian langsung kita cari keputusannya. Nah, di sini kita lihat dulu perbandingan antara alfa dan P value. Pada variabel diskon terlihat bahwa nilai alfanya itu lebih kecil daripada P value sehingga keputusannya itu adalah terima H0. Sedangkan pada variabel biaya pemasaran nilai alfanya itu adalah lebih kecil. Maaf, maksudnya lebih besar karena nilai alfanya itu adalah 0,05 sedangkan P value dari biaya pemasaran itu sendiri adalah 0,031 sehingga keputusannya adalah tolak H0. Kemudian kita juga bisa membandingkan antara T hitung dan T tabel. Di sini terlihat bahwa T hitung dari variabel diskon itu lebih kecil daripada T tabel sehingga keputusannya adalah terima H0. Sedangkan untuk T hitung dari biaya pemasaran nilainya itu lebih besar daripada T tabel sehingga keputusannya adalah tolak H0. Nah, dari sini dapat kita simpulkan
Dan kesimpulan itu diambil dari hipotesis awalnya ya. Untuk diskon sendiri karena dia terima H0, maka kesimpulannya adalah diskon tidak berpengaruh terhadap penjualan. Sedangkan untuk biaya pemasaran yang keputusannya adalah tolak H0, maka kesimpulannya adalah biaya pemasaran berpengaruh terhadap penjualan. Nah, sekian aja video kali ini. Jika ada yang belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Like video ini jika kalian suka dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.